Halo Sobat Misteri, selamat datang di Arta Misteri, tempat di mana logika seringkali tertinggal, dan kisah-kisah tak kasat mata mulai berbicara. Di sini, kita akan menyelami cerita-cerita nyata penuh teka-teki, kejadian janggal yang tak bisa dijelaskan, hingga penampakan yang terekam tanpa sengaja. Apakah semua itu kebetulan? Atau pertanda dari sesuatu yang tak terlihat? Bersiaplah, karena perjalanan kita malam ini akan menembus batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Edwin Jenner. Langit Surabaya sore itu mendung, seolah menyimpan rahasia yang enggan terungkap. Bagas, pemuda berusia 27 tahun, baru saja turun dari bus antar kota yang membawanya kembali ke kampung halamannya setelah merantau selama 5 tahun di Jakarta. Dengan ransel di punggung dan langkah mantap, ia menyusuri gang sempit menuju rumah pamannya, Pak Seno, yang kini mengelola warung kopi legendaris di kawasan Wonokromo. Warung kopi itu, yang dulunya sepi pengunjung, kini selalu ramai. Aroma kopi khas Jawa Timur tercium dari kejauhan, menggoda siapapun yang melintas. Bagas terkejut melihat perubahan drastis itu. "Loh, Bagas, kapan datang?" seru Pak Seno yang melihat keponakannya dari balik meja kasir. "Baru saja, Pak. Warungnya ramai sekali sekarang, alhamdulillah, rezeki nggak kemana." Pak Seno tersenyum, namun ada kilatan aneh di matanya yang membuat Bagas merasa tidak nyaman. Bagas memutuskan untuk tinggal sementara di rumah pamannya sambil mencari pekerjaan baru. Ia mulai membantu di warung kopi, menyeduh kopi, membersihkan meja, dan melayani pelanggan. Namun, ia segera menyadari ada yang tidak biasa. Setiap malam, tepat pukul 12, Pak Seno menutup warung dan melarang siapapun masuk. "Jangan pernah buka pintu setelah tengah malam," katanya dengan nada serius. Bagas penasaran, namun ia menghormati larangan itu. Suatu malam, rasa ingin tahu Bagas mengalahkan rasa takutnya. Ia mengintip dari celah jendela dan melihat Pak Seno membawa nampan berisi kopi ke ruang belakang. Tak lama kemudian, terdengar suara bisikan dan aroma dupa yang menyengat. Keesokan harinya, Bagas memberanikan diri masuk ke ruang belakang. Ia menemukan bekas sesajen, kain kafan, dan ceceran darah yang masih segar. Jantungnya berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di warung ini? Pikirnya. Bagas mulai mencari tahu lebih dalam. Ia berbicara dengan penjaga malam, Pak Karyo, yang menceritakan bahwa warung itu dibangun di atas bekas kuburan massal zaman penjajahan. Banyak yang percaya tempat itu. Sejak tinggal bersama Pak Seno, Bagas semakin tenggelam dalam rutinitas warung kopi. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia membantu menyiapkan dapur, menggiling biji kopi, menyalakan kompor arang, dan menyusun kursi-kursi plastik di halaman depan warung. Tetapi satu hal terus mengusik pikirannya. Kopi di warung ini terlalu enak, bukan hanya nikmat. Kopinya terasa mengikat. "Mas, kopine niki kok ISO gawe nagi ngeneyo?" tanya seorang pelanggan tetap bernama Pak Bambang, sopir angkot yang datang tiap pagi dan sore. Bagas hanya tersenyum, menahan keheranan yang sama. Ia memerhatikan kebiasaan para pelanggan. Begitu menyeruput kopi, mereka akan diam mematung selama beberapa detik. Mata mereka menatap kosong ke depan, seolah tersihir. Setelah itu mereka kembali seperti biasa, tetapi selalu datang kembali, lebih sering dari biasanya. Beberapa bahkan datang 2 hingga 3 kali sehari, dan selalu memesan kopi yang sama, kopi hitam Jowo racikan Pak Seno. Suatu pagi, ketika warung masih sepi, Bagas mencoba menyeduh kopi itu sendiri. Ia mengambil biji kopi dari toples kaca berlabel KHJ, singkatan dari kopi hitam Jowo. Aromanya menusuk hidung, tidak seperti kopi robusta biasa. Ia menghaluskannya, menyeduh dengan air panas mendidih, lalu menuangkan ke cangkir tanah liat. Saat Bagas mencicipinya, ada rasa pahit yang khas, tapi ada juga sensasi dingin dan getir seperti logam. Tenggorokannya terasa hangat, namun kemudian ia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Kepalanya ringan. Ia duduk, lalu tak sadar melamun selama beberapa menit. Ketika sadar, 20 menit telah berlalu. "Bagas, kamu kenapa?" tanya Pak Seno yang baru masuk ke dapur belakang. Bagas gugup. "Enggak, Pak. Cuma ngantuk tadi pagi." Pak Seno tersenyum aneh. "Kalau belum biasa, jangan coba-coba racikan khusus.
Itu bukan kopi biasa. Ucapan itu membekas di kepala Bagas sepanjang hari. Racikan khusus? Apa sebenarnya isi kopi itu? Hari-hari berikutnya, keanehan makin terasa. Warung kopi itu kini terasa seperti panggung sandiwara gelap, tempat senyum adalah topeng dan kopi adalah racun yang manis. Bagas semakin tidak tenang. Larangan Pak Seno soal jam 12 malam bukan lagi sekadar peraturan warung. Itu adalah batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Gas, aku titip warungnya. Aku ada urusan sebentar malam ini, kata Pak Seno sore itu. Urusan apa, Pak? Bagas mencoba menggali, biasalah belanja bahan buat racikan. Ingat, warung tutup jam 11. Kunci semua pintu. Jangan buka untuk siapapun. Jangan juga ke belakang. Bagas hanya mengangguk, namun dalam pikirannya, malam ini, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pukul 11 malam. Warung ditutup. Pelanggan terakhir pergi, dan lampu dimatikan sebagian. Tapi Bagas tidak tidur. Ia pura-pura tertidur di kamar depan, menunggu waktu lewat, jam menunjukkan pukul 12.07 malam. Dari kejauhan, ia mendengar suara pintu belakang terbuka, pelan tapi jelas. Ia mengintip dari celah jendela kamar. Samar-samar, ia melihat sosok Pak Seno kembali, membawa sesuatu di dalam karung hitam di pundaknya. Berat, terlihat dari cara jalannya. Bagas mengikuti pelan-pelan, berusaha tak menimbulkan suara. Ia membuka jendela samping dan keluar mengendap-endap ke halaman belakang. Di sana, ada sumur tua tertutup lempengan semen setengah terbuka. Di sebelahnya, Pak Seno meletakkan karung itu di tanah. Lalu, ia mulai berdoa. Tapi bukan doa biasa, bukan dalam bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa. Bahkan bukan bahasa yang Bagas kenal. Kata-kata yang ia ucapkan terdengar seperti desisan ular, berulang dan menyayat telinga. Dari dalam karung, terdengar suara lirih. Seperti seseorang yang masih hidup, jeritan kecil, mata Bagas membelalak. Ia ingin maju, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Seperti ada tangan dingin menahan kakinya dari belakang. Ia gemetar, Pak Seno mengangkat tutup sumur. Aroma busuk langsung menyebar ke udara. Gelap. Dalam. Seolah menelan cahaya di sekitarnya. Ia menyeret karung ke bibi. Malam itu, setelah melihat ritual gelap yang dilakukan Pak Seno di sumur tua, Bagas merasa beban di dadanya semakin berat. Wajahnya tak bisa tidur, pikirannya berkecamuk antara rasa takut dan keinginan kuat untuk mengungkap kebenaran. Ia tahu, jika ingin menyelamatkan diri dan warung kopi itu dari kutukan, ia harus mencari bukti nyata. Pagi harinya, dengan keberanian yang tersisa, Bagas memutuskan untuk menyelidiki ruang belakang warung kopi yang selama ini selalu terkunci rapat. Ruangan itu selama ini hanya ia lihat sekilas, penuh dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Sekarang, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Dengan kunci yang didapat dari meja kasir, Bagas membuka pintu belakang perlahan. Udara dingin langsung menyambutnya, bertolak belakang dengan udara panas dan ramai di warung depan. Lampu temaram dan jendela kecil yang berdebu membuat ruangan itu tampak suram dan menyeramkan. Di lantai, ada bercak-bercak merah yang tampak baru. Bercak darah, Bagas mengumpulkan keberanian, mengikuti jejak darah itu ke sudut ruangan. Di sana, ia menemukan sesajen tua yang terbuat dari dupa, bunga layu, dan sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah kain kafan putih penuh noda darah. Bagas menunduk dan mencium aroma kain itu, bau anyir yang menusuk hidung. Ini, apa arti semua ini, Pak Seno? Gumam Bagas sambil meraba kain itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya. Refleks, ia berbalik dan melihat sosok tua berdiri di ambang pintu. Ngapain masuk sini, Bagas? Suara berat Pak Seno menggema. Bagas terkejut tapi mencoba tenang. Pak, saya harus tahu. Kenapa ada darah? Apa yang terjadi sebenarnya? Pak Seno menatap dalam mata Bagas, lalu menghela napas panjang. Ini bukan tempat untukmu, Bagas. Warung ini bukan sekadar warung kopi biasa. Ada harga yang harus dibayar untuk rezeki. Bagas menolak mundur. Saya tak mau ikut dalam perjanjian yang pakai tumbal manusia. Ini salah, Pak. Kita harus hentikan. Pak Seno tertawa. Malam itu, setelah mendapatkan banyak informasi dari Pak Karyo dan melihat sendiri bukti darah di ruang belakang, Bagas merasa bahwa waktunya untuk bertindak semakin mendesak. Namun,
Ia juga tahu, menghadapi Pak Seno dan makhluk dari sumur bukanlah perkara mudah. Menjelang tengah malam, Bagas mempersiapkan diri dengan perlengkapan seadanya. Sebuah kamera saku, senter, dan sebilah pisau kecil yang biasa dipakai untuk membuka bungkus kopi. Ia bertekad merekam ritual pesugihan yang selama ini tersembunyi agar bisa mendapatkan bukti yang kuat untuk mengungkap kebenaran. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11.50 malam, Bagas menyelinap keluar kamar dan mengunci pintu dari luar. Ia menyusuri lorong kecil menuju sumur tua yang terletak di belakang warung. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma kopi yang bercampur dengan bau busuk yang aneh. Ia menunggu dengan napas tertahan. Tepat pukul 12, suara pintu belakang terbuka perlahan. Pak Seno muncul, mengenakan jubah hitam panjang yang selama ini tidak pernah Bagas lihat sebelumnya. Di tangan kanannya, sebuah nampan kayu berisi sesajen dan cangkir kecil berisi kopi hitam pekat. Pak Seno melangkah ke arah sumur. Di sana, ia mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak Bagas mengerti, seperti bisikan angin yang menusuk hati. Tiba-tiba, dari dasar sumur, muncul kabut hitam pekat yang perlahan berubah menjadi sosok makhluk tinggi besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengangkat tangan, meminta sesajen dan kopi. Pak Seno menaruh nampan sesajen di pinggir sumur dan menyerahkan cangkir kopi ke makhluk tersebut. Makhluk itu meneguk kopi dengan lambat, lalu tertawa seram. Kopi ini sangat kuat. Jiwa mereka mengalir deras karena racikanmu, manusia. Pak Seno membalas dengan senyum dingin. Aku bayar dengan tumbal, dan kau berikan rezeki padaku. Kesepakatan kita jelas. Bagas merekam seluruh kejadian dengan gemetar. Ia merasa ketakutan, tapi tekadnya lebih besar. Ia harus menemukan cara menghentikan siklus ini. Setelah hari-hari yang penuh ketegangan dan ketakutan, Bagas akhirnya memberanikan diri menghubungi seorang paranormal yang terkenal di Surabaya, bernama Mbah Anom. Paranormal ini sudah lama dikenal sebagai sosok yang ahli menangani masalah gaib dan perjanjian pesugihan. Pagi itu, Bagas bertemu dengan Mbah Anom di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Pria tua itu berambut putih, dengan mata tajam yang seolah menembus segala sesuatu di sekitarnya. Apa yang membawamu ke sini, nak? Tanya Mbak Anom setelah mendengar cerita lengkap dari Bagas. Bagas menceritakan semuanya mulai dari warung kopi, rasa kopi yang aneh, ritual di sumur, hingga perjanjian gelap Pak Seno. Mbak Anom mengangguk pelan. Lalu berkata, ini bukan perkara mudah. Makhluk yang berdiam di sumur itu adalah makhluk dari alam lain yang haus akan jiwa manusia. Ia memberi kekuatan tapi juga mengikat dengan perjanjian berdarah. Bisakah saya hentikan? Tanya Bagas penuh harap. Bisa. Tapi kau harus siap berkorban. Ini bukan hanya soal nyali, tapi juga kekuatan batin dan pengorbanan, jawab Mbah Anom. Malam harinya, Mbah Anom datang ke warung kopi bersama Bagas. Ia membawa perlengkapan ritual, dupa, lilin, jimat, dan beberapa tanaman obat. Mereka berdua memulai persiapan menjelang tengah malam. Ketika jam menunjukkan pukul 11.50 malam, ritual dimulai. Mbah Anom membacakan doa dan mantra sakral. Udara sekitar warung berubah tegang. Dan sumur tua itu mulai mengeluarkan kabut hitam pekat. Makhluk itu muncul lagi, matanya merah membara dan menatap langsung ke arah Mbah Anom. Ah, manusia tua. Kau masih mencoba mengusikku? Suara makhluk itu bergema dalam sumur. Mbah Anom membalas dengan tenang, aku di sini untuk menebus jiwa-jiwa yang kau ikat dan membebaskan mereka. Pertarungan batin dan gaib pun dimulai. Mbah Anom melawan makhluk itu dengan mantra dan jimat sakral, sementara Bagas membantu dengan menyalakan lilin dan menyebarkan tanaman obat di sekitar sumur. Setelah ritual yang dilakukan Mbah Anom, suasana di warung kopi berubah drastis. Udara terasa lebih segar, dan aroma kopi kini terasa lebih alami tanpa aroma mistis yang dulu selalu menyelimuti. Para pelanggan yang datang mulai merasakan perubahan itu. Mereka tidak lagi merasa was-was, bahkan beberapa mengatakan kopi di warung itu kini terasa lebih nikmat dan menenangkan. Bagas merasa lega, namun kewaspadaan tetap menyelimuti dirinya. Ia tahu, meskipun makhluk dari sumur telah diusir, ancaman belum sepenuhnya hilang. Terlebih, pamannya, Pak Seno, tampak semakin gelisah dan penuh dendam. Suatu sore, saat warung mulai sepi, Pak Seno memanggil Bagas ke dalam ruangan belakang. Kau pikir semuanya sudah berakhir? Suara Pak Seno dalam dan bergetar. Makhluk itu mungkin pergi untuk sekarang, tapi ikatan pesugihan ini kuat, dan aku tidak akan membiarkan warung ini mati begitu saja. Bagas menatap tajam. Pak, kita bisa hidup tanpa pesugihan.
Kita bangun warung ini dengan kerja keras dan kejujuran. Pak Seno tertawa getir, kau anak muda idealis. Tapi dunia ini kejam. Aku sudah terikat, dan kau pun sekarang. Keesokan harinya, Bagas mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Beberapa pelanggan tetap menghilang tanpa jejak. Beberapa malam, bayangan-bayangan gelap terlihat mengintai di sekitar warung. Pak Karyo datang dan memperingatkan, Bagas, ada sesuatu yang bangkit. Aku rasa Pak Seno sedang melakukan sesuatu yang lebih berbahaya. Bagas mengangguk. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Bagas kembali menghubungi Mbah Anom, dan mereka merencanakan ritual pengusiran yang lebih kuat dan permanen. Tapi ritual itu membutuhkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pengorbanan yang tulus dari Bagas sendiri. Malam harinya, saat jam menunjukkan 12 malam, Bagas memasuki sumur tua untuk terakhir kali. Ia membawa lilin, doa, dan keberanian yang sudah ia kumpulkan selama ini. Dalam gelap sumur, ia merasakan kehadiran makhluk itu, yang kini le. Hari-hari setelah ritual terakhir itu, suasana di warung kopi Surabaya berubah total. Warung yang dulu diselimuti kegelapan kini penuh dengan cahaya dan tawa. Bagas merasa beban di pundaknya berkurang, meski bekas-bekas kengerian masa lalu masih membekas di ingatannya. Pak Seno hilang tanpa jejak. Beberapa warga sekitar berkata bahwa ia pergi ke tempat yang jauh, mencari penebusan atau mungkin terperangkap dalam kegelapan yang selama ini ia panggil. Namun Bagas memilih tidak terlalu memikirkan itu, fokus pada masa depan warung yang kini menjadi simbol harapan. Dengan bantuan Mbak Anom dan Pak Karyo, Bagas mulai membersihkan warung dari segala benda mistis dan jejak gelap. Ia juga mengganti racikan kopi. Menggunakan bahan-bahan alami dan resep warisan keluarga yang lama tersembunyi, pelanggan mulai berdatangan kembali, kali ini tanpa rasa takut. Mereka menikmati kopi dengan nyaman, dan beberapa bahkan membawa teman dan keluarga untuk merasakan kedamaian baru di warung itu. Namun, Bagas sadar bahwa perubahan tidak datang tanpa pengorbanan. Ia harus menjaga warung ini dengan hati-hati dan menolak segala godaan pesugihan yang dulu mengikat keluarganya. Suatu malam, saat membersihkan meja, Bagas menemukan sebuah buku tua yang tersembunyi di bawah lantai. Buku itu berisi catatan dan mantra dari leluhur mereka, bukan untuk memanggil makhluk jahat, tapi untuk melindungi dan membawa berkah. Bagas tersenyum. Buku itu menjadi pegangan baru untuk membangun warung kopi yang berbeda. Seiring waktu, warung kopi Surabaya itu menjadi tempat berkumpul yang hangat dan penuh cerita. Bagas belajar bahwa kekayaan sejati bukan dari pesugihan, tapi dari kerja keras, kejujuran, dan kebersamaan. Setelah warung kopi kembali normal dan ramai, Bagas merasakan ada perubahan dalam dirinya. Namun, tidak semua orang di sekitar mendukung perubahan itu. Beberapa tetangga dan bahkan sebagian orang dari luar mulai mendekati warung dengan maksud berbeda. Mereka yang masih terjebak dalam godaan pesugihan dan ingin menghidupkan kembali perjanjian gelap. Suatu malam, seorang pria parubaya bernama Hadi datang ke warung dengan wajah penuh nafsu dan mata yang gelap. Ia adalah salah satu pelanggan lama yang dulu sering datang saat warung masih bergantung pada pesugihan. Dengan suara rendah, Hadi berkata, "Bagas, kamu tahu, kalau mau maju cepat, kita bisa kembali pada cara lama. Aku punya cara yang bisa buat warung ini kaya dalam sekejap." Bagas menatap pria itu dengan tegas, "Tidak, Hadi. Aku sudah lihat apa yang terjadi kalau kita terus berjalan di jalur itu. Aku memilih cara yang berbeda." Hadi tertawa sinis. "Kamu masih muda dan belum paham dunia ini, nak. Rezeki itu harus cepat dan nyata. Kerja keras itu omong kosong buat orang seperti kita." Bagas menolak tergoda. Kerja keras dan kejujuran yang akan membawa keberhasilan sejati, bukan lewat kegelapan dan pengorbanan jiwa. Hadi pergi dengan kemarahan, namun itu bukan satu-satunya ancaman. Beberapa malam kemudian, bayangan gelap muncul kembali di sekitar warung, seperti peringatan bahwa masa lalu belum benar-benar hilang. Bagas meminta bantuan Mbak Anom dan Pak Karyo untuk memperkuat perlindungan di warung. Mereka bersama-sama membuat pagar energi positif menggunakan mantra dan benda-benda suci yang mampu mengusir energi negatif. Bagas juga mulai mengajak warga sekitar untuk bergabung dalam komunitas kecil yang menjaga warung dan lingkungan dari pengaruh gaib dan praktek pesugihan. Mereka sering berkumpul dan saling menguatkan, menciptakan ikatan yang makin kuat. Dengan tekad yang kuat dan dukungan dari komunitas, Bagas berhasil menjaga warung kopi tetap bersih dan sukses. Ia membuktikan bahwa waktu terus berjalan, dan warung kopi Surabaya yang dulu dikenal dengan kegelapannya kini menjadi pusat kehangatan dan harapan. Bagas, yang kini telah matang dan bijak,
berhasil mengubah nasib warung keluarga menjadi tempat yang dihormati dan dicintai banyak orang. Pagi hari di warung kopi itu selalu dipenuhi dengan suara canda tawa pelanggan. Aroma kopi yang harum menguar alami, tanpa bau mistis atau kegelapan. Banyak pelanggan tetap yang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi juga untuk merasakan suasana damai yang Bagas ciptakan. Bagas kini rutin mengadakan acara kecil di warungnya, diskusi, pengajian, hingga workshop kopi. Semua itu bertujuan mengajak orang-orang untuk hidup dengan jujur, kerja keras, dan saling mendukung. Suatu sore, seorang wanita muda bernama Sari datang ke warung dan bertanya pada Bagas, "Bagaimana caramu menjaga warung ini tetap aman dan berkembang tanpa harus terjerumus ke pesugihan?" Bagas tersenyum dan menjawab, "Kita harus percaya pada usaha sendiri dan menjaga hati agar tetap bersih. Kekuatan terbesar bukan dari ilmu hitam, tapi dari niat baik dan kerja keras." Di balik itu, Bagas juga sering mengenang pamannya, Pak Seno. Ia berharap, suatu hari nanti Pak Seno bisa menemukan jalan terang dan keluar dari kegelapan yang dulu menjeratnya. Warung kopi Surabaya kini menjadi simbol bahwa kebaikan dan keberanian bisa mengalahkan kegelapan. Bagas telah menulis ulang sejarah keluarganya dengan tinta kejujuran dan cinta. Ia tahu, tantangan akan selalu datang, tapi selama ada hati yang kuat dan niat tulus, tidak ada kegelapan yang tak bisa diatasi. Cerita warung kopi Surabaya yang dulu penuh dengan tumbal pesugihan, kini berakhir dengan harapan dan cahaya baru yang tak pernah padam.